Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GBDI El Shaddai Magelang. Kita berjumpa lagi dalam Renungan 79. Hari ini kita akan sama-sama menyimak Alkitab. Bapak Ibu dapat membuka Alkitab masing-masing di rumah. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab di dalam Yeremia 51 ayat 61 sampai 64. Sekali lagi Yeremia 51 ayat 61 sampai 64. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kata Yeremia kepada Seraya, jika engkau tiba di Babel, maka ikhtiarkanlah supaya engkau dapat membacakan segala perkataan ini. Dan katakanlah, Tuhan, engkau telah berfirman tentang kota ini, bahwa engkau akan melenyapkannya, sehingga tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun hewan, dan sehingga kota ini akan menjadi tempat tandus untuk selama-lamanya. Apabila engkau selesai membacakan kitab ini, maka ikatkanlah sebuah batu kepadanya, lalu lemparkanlah ia ke tengah-tengah sungai Efrat, sambil berkata, beginilah Babel akan tenggelam, dan tidak akan timbul-timbul lagi, oleh karena malapetaka yang kudatangkan atasnya. Sampai disinilah perkataan-perkataan Yeremia. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita sampai belajar dalam pembacaan di Yeremia pasal yang ke-51. Nah, dalam pasal yang ke-51 ini judul daripada perikopnya adalah hukuman Tuhan atas Babel. Ya, saya memberikan tema firman Tuhan yaitu kehancuran Babel. Nah, Babel ini adalah bangsa yang sangat besar dan bangsa yang sangat kuat. Bahkan dikenal oleh bangsa-bangsa lain bahwa bangsa Babel ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, itulah sebabnya bahwa karena kekuatannya, karena sesuatu yang sangat besar yang dimiliki oleh bangsa Babel ini, maka Tuhan memakai Babel ini sebagai bangsa untuk dijadikan alat kedaulatannya Tuhan. Alat kedaulatannya Tuhan untuk apa? Untuk melakukan pendisiplinan kepada bangsa-bangsa lain yang tidak takluk kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Karena Babel ini adalah bangsa yang kuat, yang punya kekuatan dan punya otoritas yang begitu luar biasa ya. Dia memiliki sebuah kekuatan yang bisa menaklukkan bangsa-bangsa lain. Nah, termasuk bangsa Yehuda. Kenapa bangsa Yehuda mengalami murka Tuhan? Ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka sudah mulai melupakan Tuhan, maka Tuhan pun memakai Babel ini untuk pendisiplinan umat-umatnya. Bangsa Babel ini bangsa yang dipakai oleh Tuhan untuk dijadikan alatnya Tuhan, bagaimana Tuhan murka kepada umat-umatnya, sehingga Babel ini dijadikan alat oleh Tuhan untuk melakukan sebuah pendisiplinan bagi umat-umat yang percaya kepada Tuhan, yang sudah mulai berpaling dari Tuhan atau tidak lagi mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa Tuhan melihat bahwa Babel ini adalah bangsa yang bisa dijadikan alatnya, tetapi kalau kita belajar di dalam perikop ini kok kenapa justru Babel ini dihancurkan oleh Tuhan ya. Nah, Babel di dalam pembacaan ini disebut sebagai cawan emas Allah ya. Cawan emas Allah. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kalau cawan emas biasanya dipakai untuk tempat minum para raja-raja, sehingga ada posisi yang terhormat ya. Nah, Babel disebut sebagai cawan emas Allah, tetapi di dalam pasal ini akan mengalami kehancuran. Tuhan merencanakan penghukuman atas Babel melalui nubuatan daripada Nabi Yeremia. Itu tertulis di dalam ayat yang ke-29 ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Babel tadinya disebut sebagai cawan emas Allah yang dipakai sebagai memiliki posisi atau tempat yang terhormat, tempat yang kuat, teratas. Tetapi mengapa bahwa Babel justru akan mengalami kehancuran atau akan dihukum oleh Allah? Nah, kita lihat dalam pembelajaran kita di ayat-ayat selanjutnya ya. Mengapa Babel akan dihancurkan oleh Tuhan? Karena tindakan Babel terhadap umat-umat Allah
itu yang menjarah mereka, menyerbu mereka itu berlebihan. Memang Babel dipakai oleh Tuhan untuk mendisiplinkan umat-umat Yehuda, tetapi bahwa kekerasan, kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Babel ini sangat membuat umat-umat menderita, ya, berlebihan dari apa yang mereka lakukan. Kemudian bahkan di ayat yang ke-11 itu Babel bukan hanya melakukan kejahatan yang lebih, bukan hanya menekan atau menindas umat-umat Tuhan secara berlebihan, tetapi kejahatan yang dilakukan oleh Babel itu adalah di ayat yang ke-11 menghancurkan bait Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Tuhan tentunya, bahwa Babel ini bahkan menghancurkan rumah Allah, tempat umat-umat Tuhan dapat beribadah kepada Tuhan. Kemudian bukan itu saja Bapak Ibu, bahwa yang dilakukan oleh Babel, mereka ketika menjarah, merampok, mengambil hal dari Yehuda itu juga ternyata bahwa mereka juga mengambil perabotan-perabotan yang ada di dalam bait Allah. Alat-alat ibadah, perabotan yang ada di bait Allah waktu itu ikut diambil dan ikut dijarah, sehingga bahwa kejahatan ini sungguh sangat berlebihan. Bahwa Tuhan memandang Babel memang dipakai untuk mendisiplinkan, tetapi ternyata bahwa kejahatan mereka melebihi dari setiap apa yang direncanakan oleh Tuhan, dan Tuhan melihat bahwa semuanya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kemudian juga yang lebih menyakitkan hati Tuhan, bahwa kenapa Babel harus dihancurkan? Babel juga mempercayai dan masih menyembah kepada berhala-berhala. Itu di ayat 17 dan ayat yang ke-18. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Babel memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan yang sangat besar, dipakai Tuhan untuk menghancurkan bangsa-bangsa lain. Ya, di ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Nah, bangsa-bangsa yang tidak mau percaya kepada Tuhan disiplinkan melalui bangsa Babel ini. Nah, demikian juga dipakai Tuhan untuk mendisiplinkan umat-umat yang ada di Yehuda, ya, supaya mereka dapat kembali berbalik kepada Tuhan. Itu di dalam ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Nah, Bapak Ibu, kalau Babel ini dia melakukan kejahatan, dia bangsa yang kuat, bangsa yang besar, tetapi di dalamnya penuh dengan pemberontakan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kekerasan. Siapakah Babel ini? Babel adalah gambaran tentang dunia. Kita masih diizinkan oleh Tuhan hidup di atas muka bumi, hidup di dalam dunia ini. Dunia yang kita tinggali ini adalah dunia yang penuh dengan kejahatan, di mana umat-umat Tuhan juga ada di dalamnya. Kita ada di tengah-tengah kejahatan dunia. Kita ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan penindasan-penindasan ini. Dan umat-umat Tuhan juga mengalami tekanan, mengalami penindasan di tengah-tengah kejahatan dunia ini. Tetapi ada satu pembelaan Tuhan yang luar biasa, bahwa sekalipun kita diizinkan Tuhan tinggal di tengah-tengah dunia yang jahat ini, tetapi Tuhan memperhatikan, Tuhan tidak pernah tutup mata, tidak pernah tutup telinga, melihat dan memperhatikan bagaimanakah umat-umat Tuhan yang sementara mengalami penderitaan di tengah-tengah kejahatan dunia ini. Nah, sebagaimana Tuhan menghancurkan Babel, dunia yang jahat ini juga suatu hari Tuhan akan hancurkan. Kenapa? Karena dunia ini sudah penuh dengan kejahatan, penuh dengan hal-hal yang sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, menghujat Tuhan, bahkan menyakiti hati Tuhan dengan segala hal kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Dunia ini dan kejahatannya akan dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi perbedaannya di ayat yang ke-36 yang Tuhan lakukan bagi umat-umatnya adalah Tuhan tetap membela umatnya. Namun jangan sampai kita berpikir, oh puji Tuhan, ya Tuhan membela saya. Tetapi apa yang kita lakukan? Bagaimana supaya kita tetap dibela oleh Tuhan di tengah-tengah kejahatan dunia ini? Ada pemilahan, ada pemisahan bahwa kejahatan dan kebenaran. Bagaimanakah kehidupan kita umat-umat Tuhan yang akan mengalami pembelaan Tuhan adalah tentu saja umat-umat Tuhan yang hidup di dalam kebenaran. Dunia yang jahat ini memang bukan tempatnya kita,
bukan tempatnya umat-umat Tuhan. Dunia dan kejahatannya akan dihancurkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan akan menyisihkan. Tuhan tetap akan menampi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran, maka itulah yang akan disendirikan oleh Tuhan dan mengalami pembelaannya Tuhan. Pesan Tuhan, kalau kita yang hidup di tengah-tengah dunia yang masih jahat ini, Bapak Ibu, ada pesan Tuhan di ayat yang ke-46 ya. Di ayat yang ke-46 di sana, jangan takut, bunyi firman Tuhan. Jangan takut apabila melihat kekerasan dunia yang merajalela. Kita melihat berita di sana sini tidak ada yang aman, Bapak Ibu ya. Tempat yang aman hanyalah ketika kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Tempat yang aman adalah ketika kita duduk ada di dalam hadiratnya Tuhan. Itu adalah tempat yang aman bagi kita. Oleh karena itu pesan daripada firman Tuhan, jangan takut. Kita melihat, mendengar berita-berita yang mungkin membuat hati kita goyah, membuat hati kita tawar hati, kecut hati, khawatir, ketakutan, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini adalah merupakan bagian dari penghukuman Tuhan atas mereka yang hidup di dalam kejahatan. Bagian dari penghukuman Tuhan, bagaimanakah kejahatan dunia ini yang nantinya pada akhirnya akan berakhir, nantinya akan mengalami kehancuran. Tetapi dari proses-proses yang terjadi ini diizinkan oleh Tuhan supaya orang yang percaya kepada Tuhan semakin percaya, tapi mereka yang tidak percaya akan kebenaran Tuhan, mereka juga akan semakin jahat dan mereka suatu hari akan mengalami kehancuran dan penghukuman daripada Tuhan. Pesan Tuhan yang kedua di ayat yang ke-50 adalah meninggalkan kejahatan dunia. Kita ada di tengah-tengah dunia yang jahat, tetapi jangan sampai kita terpengaruh dengan kejahatan dunia. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang ke-50, kalau Bapak Ibu menyimak di sana, adalah dikatakan pergilah, jangan berhenti, ya dikatakan meninggalkan kejahatan dunia ini. Karena dunia dan isinya ini akan dihancurkan, tetapi yang bertahan adalah orang-orang yang tetap hidup di dalam kebenaran Allah. Dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur dengan secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat ini begitu memberikan sebuah peringatan kepada kita Bapak Ibu bahwa dunia ini akan dihancurkan dengan begitu dahsyat ya. Kalau kita melihat ada Gunung Merapi meletus saja kita sudah begitu luar biasa ya bencana alamnya yang menimpa masyarakat ya. Nah, apalagi kalau dunia ini akan dihancurkan oleh Tuhan, bagaimanakah dahsyatnya? Tidak terbayangkan ya saudara. Nah, firman Tuhan dalam 2 Petrus ini mengingatkan kalau dunia ini akan dihancurkan begitu rupa, akan dihancurkan dengan dahsyat oleh Tuhan, maka bahwa bagaimanakah kita, betapa kita harus memiliki kehidupan yang suci dan saleh di hadapan Tuhan. Karena itu apa yang bisa kita pertahankan sebagai umat-umat yang dibenarkan oleh Tuhan, kita menjaga kebenaran itu, menjaga kesucian itu agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena inilah yang diinginkan Tuhan atas kehidupan kita di tengah-tengah kejahatan dunia ini. Dunia akan dihancurkan, tapi yang Tuhan inginkan adalah kita hidup suci dan saleh di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sekalipun kita masih tinggal di dunia yang jahat ini, tapi mari kita mempertahankan kebenaran Tuhan, karena orang-orang yang tetap bertahan di dalam kebenaran, kesucian dan hidup saleh di hadapan Tuhan, mereka yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Sementara dunia yang jahat ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita terus percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan setiap firman ini akan menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk kita bertahan di dalam hidup kekudusan di hadapan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah hidup kami di tengah-tengah dunia yang jahat ini, kami tidak terlena, kami tidak terbawa arus, tetapi sekalipun kami ada di dunia, tetapi hidup kami senantiasa hidup
yang penuh dengan kebenaran-kebenaran Allah, hidup menjaga kesucian di hadapan Allah, supaya hidup kami senantiasa mempermuliakan Allah. Berkati umat-umat-Mu jemaat GPD El Shaddai, untuk mereka juga bisa taat, rendah hati, menerima firman dengan sukacita untuk membentuk dan memberkati kehidupan rohani mereka layak di hadapan Tuhan. Kiranya jemaat GPDI El Shaddai Magelang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian. Jemaat GPDI El Shaddai sendiri mengakui Engkau dalam segala laku jemaat GPDI El Shaddai, maka Engkau akan meluruskan jalan jemaat GPDI El Shaddai yang ada. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.